Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmada Al Mustafa dengan NIM 250 20 10 39. Oke, di sini saya akan merangkum tentang eh, sistem informasi manajemen. Oke. Jadi mata kuliah ini membahas konsep sistem manajemen atau SIM. Dan referensi utamanya yaitu John G. Burke, Gordon B. Davis, Raymond. Fokus pada sistem informasi database, manajemen, dan pengembangan sistem. Oke. Nah, untuk definisi sistem ini, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan. Setiap elemen bekerjasama mencapai tujuan tertentu. Jadi, intinya adalah komponen yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah karakteristik sistem. Yaitu yang pertama ada komponen, terus batas sistem, lingkungan, luar, penghubung atau interface, masukan atau input, pengolah atau proses, keluaran output, sasaran atau objektif atau tujuan. Jadi, semua sistem memiliki masukan, proses, keluaran, dan tujuan. Gitu. Oke. Untuk selanjutnya ini ada klasifikasi sistem. Dan ini ada beberapa jenis sistem. Yang pertama yaitu abstrak dan fisik, alamiah dan buatan manusia, deterministik dan probabilistik. Selanjutnya ada terbuka dan tertutup. Jadi, sistem dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan sifatnya. Gitu. Oke, selanjutnya selanjutnya ada sistem komputer atau software. Terdiri dari hardware, yaitu ada CPU, monitor, keyboard, printer, dan scanner. Selanjutnya ada software, yaitu sistem software, application software, dan yang terakhir ada yang terakhir ada brainware, yaitu programmer, operator, administrator, database. Nah, gitu. Selanjutnya ada hubungan hardware, software, brainware, yaitu komputer dapat berjalan jika hardware tersedia dan software terinstall dan brainware mengoperasikan. Jadi, ketiganya itu saling berhubungan atau bergantung. Selanjutnya ada informasi. Menurut eh, Raymond M. C. Lord, informasi adalah data yang telah diolah sehingga bermanfaat bagi penerima. Dan ciri-cirinya itu ada terbaru, tepat waktu, relevan, dan konsisten. Dan untuk pengguna itu ada manajemen bawah, menengah, dan ke atas. Oke, selanjutnya ada eh, informasi menurut pakar. Nah, menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diolah. Selanjutnya, John G. Burke, informasi adalah hasil pengolahan data yang menambah pengetahuan. Gitu. Oke. Itu hubungan data dan informasi. Ya, gini. Data, fakta, mentah. Dan informasi hasil pengolahan data. Contoh, data nilai ujian mahasiswa dan informasi rata-rata nilai kelas. Oke, next. Definisi sistem informasi. Jadi, sistem yang mengolah transaksi harian, mendukung operasi organisasi, membantu pengambilan keputusan, menyediakan laporan bagi pihak terkait. Tuh.
Selanjutnya ada konsep dasar informasi. Ah, di PPT ini intinya itu jenis informasinya ada dua. Yang pertama formal dan informal. Dan untuk ciri informasi berkualitas yaitu tepat waktu, relevan, konsisten, dan mudah dipahami. Oke, untuk fungsi informasi yaitu ada tiga. Yang pertama apa? Menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, dan menggambarkan kondisi sebenarnya gitu. Dan data dan database. Eh, menurut ini, menurut PPT itu materi definisi data, hierarki data, database, arsitektur database, dan integritas data. Selanjutnya ada hubungan data dan database. Jadi, itu yang pertama yaitu ada jenis data. Selanjutnya ada keuntungan database, kerugian database, dan istilah dalam database. Gitu. Selanjutnya ada DBMS. DBMS itu apa? Database Management System. Untuk apa? Yang pertama, mengelola database. Selanjutnya, menyimpan data, mengubah data, dan menampilkan data. Contohnya yaitu MySQL, Oracle, dan SQL Server. Oke, untuk klasifikasi sistem atau menjelaskan contoh sistem komputer atau deterministik. Ini ada sistem manusia atau probabilistik. Dan yang terakhir ada sistem informasi atau buatan manusia. Konsep dasar sistem. Menurut para ahli, Gordon B. Davis, Raymond M. Lott, Jerry Fitzgerald, intinya itu sistem adalah kumpulan elemen yang terorganisasi untuk mencapai tujuan. Oke, selanjutnya ada karakteristik sistem. Jadi untuk penjelasan yang lebih detail itu ada yang pertama yaitu komponen, yang kedua binary, yang ketiga environment, selanjutnya interface, input, proses, output, dan yang terakhir yaitu goal. Contoh sistem. Nah, di contoh itu ada eh, sistem komputer, terus sistem akuntansi, dan terakhir sistem transportasi atau terdiri dari elemen jalan, kendaraan, dan manusia. Selanjutnya ada sistem informasi. Menurut pakar. Jadi, definisi menurut ahli untuk MC lewat 1992 itu mengumumkan pendapat mengenai sistem informasi yaitu sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi. Gitu. Terus ada Gordon B. Davis yaitu intinya dia mendukung fungsi operasi manajemen atau pengambilan keputusan organisasi. Dan untuk komponen-komponen utamanya yaitu ada input, model, output, teknologi, database, dan kontrol. Dan untuk peran SIM dalam bisnis, itu yang pertama yaitu untuk mendukung operasi bisnis. Dan selanjutnya mendukung pengembalian keputusan. Dan yang terakhir, menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, untuk model umum sistem, itu ada yang pertama input, setelah itu ada proses, output, dan feedback. Terus dilengkapi dengan tujuan, kendala, dan kontrol.
Eh, Selanjutnya ada komponen sistem informasi. Eh, yang pertama itu natural system. Jadi natural system itu adalah buatan manusia dan sistem tertutup atau closed system dan sistem terbuka atau open system. Dan untuk komponen sistem informasi itu adalah input, model, output, teknologi, database, dan kontrol. Info block kayak di gambar itu, intinya yaitu data masuk ke dalam sistem gitu. Jadi input itu datanya masuk ke sistem yaitu metode dan mode input. Tuh. Selanjutnya ada model blok. Model blok ini adalah apa? Yaitu logika dan prosedur pengolahan. Nah, model tuh. Selanjutnya ada output block. Di gambar itu adalah informasi hasil proses. Jadi informasi tadi dan hasilnya itu proses tadi. Terus ada teknologi block, yaitu hardware dan software. Itu. Jadi teknologi itu menerima input, menjalankan model, simpan data akses data, hasil dan dikirim output, kontrol proses dan kontrol sistem, hardware dan software gitu. Selanjutnya ada database block. Nah, database untuk apa? Untuk menyimpan data. Itu database disimpan ke hardware data software itu. Nah, terus kendali blok atau kontrol blok. Untuk apa? Untuk mengamankan sistem. Nah, gitu. Jadi, kendali blok ini akan mencegah dan menangani kesalahan dan kegagalan sistem. Gitu. Nah, selanjutnya ada perangkat sistem informasi. Untuk hardware itu ada komputer pintar, teknologi jaringan. Nah, software itu ada operating system, aplikasi, utility, dan bahasa pemrograman. Untuk contoh-contohnya bisa kalian lihat sendiri di PPT ini atau videonya itu bisa di pause dulu. Nah, brandware itu ada clerical personnel, first level manager, staff specialist, manajemen. Dan untuk data itu selanjutnya ada prosedur. Itu apa aja? Manual book, prosedur sistem pengendalian intern. Oke. Selanjutnya ada pengelola sistem informasi. Ini ada beberapa level. Level yang pertama yaitu top management, yaitu perancangan strategis dan lain-lain. Terus mid middle management, eh, itu terus low management, perancangan dan lain-lain. Terakhir ada operator atau pemrosesan transaksi dan respon permintaan. Ini ada human error. Untuk penyebabnya itu ada salah input. Nah, jadi data yang tidak tepat, pengumpulan data yang tepat. Selanjutnya ada tidak mengikuti prosedur. Selanjutnya ada kehilangan data dan kesalahan sengaja. Jadi kesalahan-kesalahan itu disengaja atau dilakukan dengan sengaja gitu. Dan selanjutnya ada sumber daya. Jadi untuk manajer ini harus mengumpulkan informasi, terus mengelola informasi, dan untuk mengumpulkan informasi itu ada man
atau manusia, money, material, machine, metode, dan informasi. Gitu. Nah, terus untuk mengelola informasi, jadi manajer itu mengelola sumber daya fisik juga sumber daya konseptual. Selanjutnya, manajer mengevaluasi, jadi memperoleh informasi, menggunakan informasi dengan efektif dan efisien, membuang informasi pada saat yang tepat. Jadi untuk ini pokoknya menghapus informasi yang tidak diperlukan gitu. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Menurut Henry Fayol, fungsinya pertama yaitu planning, organizing, staffing, executing, dan controlling. Nah, selanjutnya ada peran manager atau man the board, yaitu interpersonal atau figurehead, leader, liaison. Selanjutnya ada informational roles, mediator, disseminator, dan spokesperson. Selanjutnya ada peran keputusan, entrepreneur, disturbance, hunter, dan negosiator. Oke, selanjutnya ada keahlian dan pengetahuan manajer. Apa yang harus dimiliki? Yang pertama, kemampuan komunikasi, kemampuan pemecahan masalah, literasi komputer, dan literasi informasi. Nah, dan untuk tujuan SIM ini menyediakan informasi untuk perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengembalian keputusan. Dan untuk masalah bisnis dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, revolusi teknologi, penelitian, dan pengembangan. Tentunya ada perubahan produk dan ledakan informasi. Dan untuk penggunaan hardware oleh manajer, yang pertama, manajer menggunakan spreadsheet, Word, processing, database, email, dan aplikasi grafis. Ini untuk apa? Untuk mendukung keputusan bisnis. Oke, selanjutnya ada subsistem GPS, yaitu meliputi sistem informasi akuntansi, sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Selanjutnya ada konsep manajemen kualitas. Nah, jadi ini sampai slide ke 63. Nah, intinya materi ini adalah konsep kualitas, dimensi kualitas produk, dimensi kualitas jasa, manajemen kualitas SI, keuntungan kualitas yang baik, kerugian kualitas yang buruk. Intinya yaitu kualitas meningkatkan kepuasan pelanggan dan keuntungan perusahaan. Selanjutnya ada e-bisnis. Yang pertama itu pembahasan internet. Selanjutnya ada internet, externet, dan e-commerce. Yaitu manfaatnya memperoleh proses bisnis, memperkuat hubungan pelanggan. Selanjutnya ada komputerisasi. Mengapa perlu komputerisasi? Dan apa penggunaan komputer? Dan apa beda penggunaan data manual dengan komputerisasi? Untuk ini, alasannya adalah proses lebih cepat, data lebih aman, laporan lebih akurat, mengurangi human error.
Dan selanjutnya ada programmer dan sistem analisis. Itu untuk apa? Pertama, programmer membuat kode program, dan sistem analisis yaitu menganalisis kebutuhan sistem, merancang solusi, dan menjadi penghubung user dan programmer. Selanjutnya ada pengembangan sistem. Ya, yaitu materi ini adalah kelayakan sistem, indikator perubahan sistem, dan prinsip pengembangan sistem. Nah, untuk tahap pengembangan sistem itu yang pertama yaitu perencanaan sistem, analisis sistem, selanjutnya ada rancangan sistem, evaluasi. Nah, untuk rancangan sistem terkunci itu ada output, input, proses, database, kontrol, jaringan, komputer. Nah, selanjutnya pengembangan, dan terakhir pemeliharaan. Dan untuk sistem development life cycle, nah, itu ada banyak. Itu tahapan-tahapan SDLC ini ada pertama perancangan, analisis, perancangan, implementasi, dan pemeliharaan. Selanjutnya ada perancangan sistem. Untuk alat-alatnya yang pertama yaitu DFD, IRB, normalisasi, flowchart, dan yang terakhir yaitu HIPO. Tujuannya yaitu membangun sistem yang efektif dan efisien. Nah, untuk rancangan output dan laporan itu ada beberapa jenis. Yang pertama internal, eksternal, comparative report, variance report, dan exception report. Dan untuk studi kasus sistem penggajian itu berisi yang pertama struktur organisasi, diagram sistem penggajian, DFT penggajian, rancangan menu, from input karyawan, dan from absensi. Nah,